Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala an-nabi khairil anam Sayyidina Muhammadin al-Mustafa alaihi azka salam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amal. Jamaah salat Isya dan salat tarawih cukup yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan kali ini selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat yang bisa kita lihat maupun nikmat yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat iman. Nikmat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana dahulu orang-orang soleh, para ulama terdahulu disebutkan bahwasanya mereka selalu berdoa sepanjang tahun. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Mereka selalu berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan itu agar mereka bisa sampai pada bulan Ramadan. Wa yad'una sittata ashhur an yataqabbala min. Kemudian di 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan begitu spesial, begitu istimewa? Karena di dalamnya ada malam yang jika seorang bisa mendapatkannya, dia akan bisa mendapatkan amalan orang yang beribadah selama 80 tahun lebih, sedangkan umurnya sehingga tidak sama, kebanyakan orang tidak sampai di umur itu. Dan di Ramadan pula dia mendapatkan kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah kita semua sedang berada di bulan yang mulia ini, dan tak terasa sekarang kita sudah berada di malam ke-8. Sungguh benar firman Allah, ayyaman ma'dudat. Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari yang berbelah kata Allah. Padahal kita berpuasa itu sebulan penuh. Tapi Allah membahasakannya ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang saja. Artinya begitu sangat cepatnya Ramadan berlalu. Maka jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita meninggalkan Ramadan sedangkan kita belum mendapatkan apa-apa. Dan semoga kita diberikan taufik Allah untuk bisa beramal dengan maksimal di Ramadan ini. Allahumma amin. Jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita beramal soleh, banyak beramal soleh, dan bulan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan yang paling inti dari semua itu adalah kita memperkuat
tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah yang terpenting dari seseorang. Walaupun seseorang itu sekaya apapun, walaupun seseorang itu setinggi apapun jabatannya, namun dia tidak punya tauhid, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertauhid, belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan termasuk orang yang merugi, dan dia akan rela untuk menebus dengan hartanya itu, walaupun dengan emas sebesar ini, dia akan mau menebus agar dia diselamatkan dari azab Allah. Maka ketika kita diberikan tauhid, diberikan keimanan, itu adalah nikmat yang sangat besar. Jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikisahkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Sahabat Mu'adz bercerita, saya pernah melakukan perjalanan bersama Nabi Muhammad SAW. Saya dibonceng di belakangnya Nabi di atas sebuah kendaraan waktu itu, yaitu himar, kendaraan keledai seperti kuda tapi lebih kecil lagi. Di riwayat lain disebutkan ala himar yuqalu lahu Ufair. Himarnya ini diberikan nama Ufair. Di sini menunjukkan betapa tawadhunya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak gengsi mengendarai kendaraan yang sederhana. Padahal beliau adalah tokoh waktu itu, seorang nabi yang sangat dikagumi oleh umatnya, tapi beliau tidak mau mengendarai kendaraan yang sederhana. Beliau mengendarai himar. Sedangkan beliau punya kendaraan yang lebih mewah, yaitu unta beliau yang bernama Qaswa. Namun beliau dengan sederhana, hidup dengan bersahaja, tidak pilih-pilih dalam gaya hidup. Kemudian Mu'adz bin Jabal melanjutkan, faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal yang waktu itu masih kecil, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah? Apa haknya Allah terhadap hamba-hambanya, dan apa haknya hamba-hamba Allah atas Allah? Ini salah satu cara Nabi Muhammad SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, itu dengan tanya jawab, karena ini akan lebih melekat, lebih berkesan dalam ingatan orang yang bersangkutan. Kemudian Mu'adz menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adz bin Jabal yang waktu itu masih kecil, belum lantas menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka inilah ketika kita ditanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita dianjurkan untuk mengatakan Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, qal haqqullahi 'alal 'ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atau sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seorang hamba terhadap Allah adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an,
agar mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata an ya'budullah artinya seorang hamba wajib beribadah, harus beribadah, baru dia dikatakan memberikan haknya Allah. Para ulama menyebutkan bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah, baik itu perkataan, baik itu perilaku, baik yang zahir maupun batin. Itulah ibadah secara umum. Maka kita sholat, kita berpuasa, kita bertawakal pada Allah, itu adalah ibadah semua. Itu adalah haknya Allah. Kemudian ketika sudah kita lakukan itu semuanya, apa haknya seorang hamba? Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Kalau seorang hamba sudah mengesahkan Allah, sudah beribadah kepada Allah, maka dia berhak untuk tidak diazab di neraka. Artinya dia akan selamat dari azabnya Allah. Qultu, Mu'adz berkata, afala ubashshirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah saya memberitahu ke semua orang tentang kabar dari engkau ini, dari Anda ini? Beliau bersemangat untuk menyebarkan ilmu, pengen ngasih tahu teman-temannya, pengen ngasih tahu semua orang. Ini karena ini ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad melarang, qul la tubashshirhum. Jangan dikasih tahu kepada semua orang. Alasannya kenapa? Fayattaqidu. Kalau sampai ini dikasih tahu kepada semua orang, maka mereka akan bermalas-malas. Mereka akan bergantung. Oh, saya sudah beriman. Oh, saya sudah meyakini Allah itu satu, sudah bertauhid. Berarti sudah aman, sudah tidak akan diazab sama Allah. Nah, ini dikhawatirkan bagi orang-orang yang belum bisa menerima dengan benar, dia akan menjadi bermalas-malasan untuk beribadah, tidak fastabiqul khairat, tidak ada niat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka saat itu Nabi melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih riwayat Muslim. Jamaah sekalian, hal penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwasanya kewajiban seorang hamba adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika seorang hamba sudah menjalankan itu dalam kehidupannya, dalam ibadahnya, maka hak dia adalah sudah punya tiket untuk selamat di akhirat kelak. Namun sebagaimana apa yang dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal, kita juga tidak boleh bergantung dari tauhid kita. Kita juga harus beramal soleh, berlomba-lomba dalam amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan derajat di surga bagaimana amal seorang hamba. Maka dan orang-orang soleh mencontohkan bahwasanya mereka terus meningkatkan amalnya dan tidak bergantung terhadap tauhidnya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.